Kapankah seorang Kristen bisa memiliki sebuah percakapan intim dengan Tuhan? Paul C. Jong. Silsilah Yesus Kristus. Matius pasal 1 ayat 1-6. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Hanason, Hanason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Untuk bisa menjadi bagian dari silsilah Yesus Kristus, kita perlu percaya kepada keselamatan darinya. Dengan kata lain, percaya kepada keselamatan darinya adalah satu-satunya cara kita bisa menjadi bagian dari silsilahnya. Allah Bapa kita tidak mengutus malaikat-malaikat untuk menyelamatkan kita. Dia mengutus anaknya sendiri. Yesus Kristus sajalah yang diutus oleh Allah Bapa kita untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia membuat perjanjian bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, yang adalah anak Allah dan juru selamat kita, akan diampuni dari segala dosanya sekali untuk selamanya. Dalam konteks yang demikian, Matius pasal 1 ayat 1 mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Di sini, silsilah Yesus Kristus menunjuk kepada dunia rohani tentang bagaimana caranya kita bisa menjadi anak-anak Allah melalui iman dari pengenalan dan kepercayaan kepada Yesus Kristus yang dibebaskan dari kuasa kegelapan. Bagian ini menjelaskan apa yang dibutuhkan dari seorang berdosa untuk diselamatkan dari dosa-dosanya dan menjadi anak Allah. Dengan kata lain, untuk menjadi anak Allah, seseorang harus memiliki iman yang sama dengan iman Abraham. Iman yang bagaimanakah yang diperlukan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Kita perlu percaya kepada firman Allah secara mutlak sebagaimana yang dilakukan Abraham. Bagaimana iman Abraham bisa berkenan kepada Allah? Dia percaya kepada firman Allah secara menyeluruh dan mengharapkan sesuatu yang mustahil menurut logika manusia. Dia percaya kepada perjanjian Allah sebagaimana yang dikatakannya yang melampaui pemikiran manusia. Itu adalah jangkauan iman yang menyeluruh. Bahkan meskipun istri Abraham sudah melewati masa untuk bisa memiliki anak, dan dengan itu mustahil bagi dia untuk bisa mengandung seorang anak, Abraham percaya kepada perjanjian Allah kepadanya bahwa keturunannya akan menjadi sebanyak bintang di langit. Karena itu, Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran dan berkenan kepadanya. Demikianlah Abraham menjadi bapa dari orang-orang benar di dalam iman. Anda dan saya di zaman ini memandang kepada Abraham sebagai bapa dari semua orang-orang percaya karena dia percaya kepada firman Allah sebagaimana adanya. Demikian juga, kita perlu memiliki jenis iman yang dimiliki Abraham agar bisa masuk ke dalam kerajaan Yesus. Inilah satu-satunya cara bagi orang berdosa untuk menerima pengampunan dosa dan menjadi orang benar. Kita datang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan menerima keselamatan darinya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana kita percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat agar kita bisa menjadi bagian dari silsilah Yesus Kristus? Dengan kata lain, bagaimana kita percaya kepada keselamatan darinya bagi orang-orang berdosa? Kita perlu percaya kepada Injil, air, dan Roh sebagaimana yang diberikan kepada kita. Allah Bapa kita mengutus anaknya, Yesus, ke dunia ini sebagai Juru Selamat dunia untuk menghapuskan segala dosa dunia. Karena itu, kita harus mengakui bahwa Yesus menanggung segala dosa orang-orang berdosa dengan cara dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan iman sejati adalah percaya bahwa Dia disalibkan bagi dosa-dosa kita, mencurahkan darah dan mati di atas kayu salib, bangkit kembali dari kematian dan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya secara sempurna. Lalu, Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air,
Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Matius pasal 3 ayat 15-16. Ini adalah bagian yang menjelaskan kebenaran tentang bagaimana Yesus menanggung dosa-dosa dunia melalui baptisannya. Allah Bapa kita mengutus Tuhan Yesus kepada orang-orang berdosa dan membuat dia menanggung segala dosa kita ketika dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk membasuh hati kita menjadi putih seperti salju dan untuk membuka pintu ke kerajaan Allah. Kita bisa menjadi orang-orang benar dengan menerima firman-Nya di dalam hati kita dan menjadi anggota keluarganya. Barang siapa yang percaya kepada karya yang dilakukan Yesus bisa berubah dari orang berdosa menjadi orang yang tidak berdosa. Jalan untuk bisa menjadi satu keluarga dengan Allah adalah dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh. Agar orang berdosa menjadi anak Allah, dia perlu memiliki iman yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat bagi orang-orang berdosa. Di dalam Alkitab, anak Daud menjelaskan bahwa Yesus adalah keturunan Yehuda. Di dalam Perjanjian Lama, Allah membuat perjanjian bahwa Dia akan mengangkat para raja dari antara suku Yehuda, salah satu anak Yakub. Kejadian pasal 49 ayat 10. Daud adalah seorang dari suku Yehuda yang dibicarakan oleh Perjanjian Lama, dan Yesus dilahirkan dari antara suku Yehuda sebagai raja. Sebagaimana yang dilakukan Abraham, kita menjadi bagian dari imamat rajani dengan percaya kepada firman Allah. Kita menjadi anak-anak Allah secara rohani. Dan barang siapa yang sudah menjadi bagian dari silsilah Yesus Kristus oleh iman, sudah menjadi anak Allah. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, dan mereka terus memperanakkan banyak keturunan mereka. Orang-orang yang percaya kepada firman Allah akan terus memperanakkan anak-anak Allah. Semua orang yang menjadi bagian dari silsilah Yesus oleh iman adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, dan bukan orang-orang yang memiliki sesuatu untuk dibanggakan di dalam diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati, tetapi percaya kepada firman Allah. Karena itu, mereka menjadi satu keluarga dengan Sang Raja yang sejati. Ketika kita menjadi bagian dari silsilahnya karena iman, kita perlu memahami hal ini, bahwa di dalam silsilah Yesus Kristus ada juga nama seorang perempuan sundal seperti Rahab dan juga seorang perempuan bernama Ruth yang berasal dari Moab. Seorang bukan Yahudi. Lalu, bagaimana mungkin perempuan sundal bisa menjadi bagian dari silsilah Yesus? Adalah dengan iman Rahab kepada Allah yang membuat dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Allah mengatakan bahwa satu-satunya cara bagi orang berdosa untuk menjadi anak Allah adalah dengan percaya kepada firman-Nya. Ini berarti bahwa iman yang sejati bukanlah hidup yang baik dengan melakukan pekerjaan baik, tetapi yang percaya kepada firman Allah. Bagaimana mungkin perempuan sundal bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah? Bagaimanapun, Allah bahkan mengampuni segala dosa dari seseorang seperti seorang perempuan sundal yang melakukan banyak dosa melalui keselamatan dari Tuhan. Bahkan seorang perempuan sundal bisa menjadi anak Allah dengan memiliki iman kepada keselamatan dari Allah. Ini berarti bahwa semua orang berdosa di dunia ini bisa menjadi anak Allah. Alkitab mengatakan mengenai iman yang percaya kepadanya dan firman-Nya. Di dalam Matius pasal 1, kitab suci berbicara mengenai iman Tamar lagi. Siapakah Tamar? Dia adalah menantu Yehuda yang tidur dengan ayah mertuanya. Ketika kita melihat keburukan moralnya, bagaimana mungkin wanita yang memiliki hubungan seksual dengan ayah mertuanya sendiri bisa menjadi bagian dari silsilah Yesus yang kudus? Bagaimanapun, Tamar diterima di sana karena imannya kepada perjanjian dari ayah mertuanya. Dia menjadi bagian dari silsilah Yesus dengan imannya yang percaya kepada firman yang diyakini oleh ayah mertuanya. Itu adalah adat di Israel bahwa ketika anak laki-laki pertama meninggal dunia, maka anak laki-laki yang kedua akan diberikan kepada istri anak laki-laki yang pertama. Kalau anak laki-laki yang pertama itu tidak memiliki keturunan ketika dia meninggal, maka ayah mertuanya memiliki tanggung jawab untuk menikahkan istri dari anak laki-laki pertama itu dengan anak laki-laki yang kedua. Tamar menikah dengan anak laki-laki pertama Yehuda. Tetapi anak laki-laki pertama itu jahat di mata Tuhan, dan Tuhan membunuhnya. Jadi, sebagaimana adat Israel,
Yehuda memberikan anak laki-lakinya yang kedua kepada Tamar. Akan tetapi, anak laki-laki yang kedua itu tahu bahwa ahli waris itu tidak akan menjadi miliknya, dan karena itu dia membuang maninya di atas tanah, dan Allah membunuhnya. Ayah mertuanya harus memberikan anak laki-lakinya yang ketiga kepada menantunya. Akan tetapi anak laki-laki itu masih terlalu muda, sehingga ayah mertua berjanji bahwa dia akan memberikan anak laki-lakinya yang ketiga setelah dia dewasa. Tamar menantikan anak laki-laki yang ketiga itu. Akan tetapi, ayah mertuanya tidak juga memberikannya putranya. Jadi, Tamar memikirkan sebuah rencana. Tiba musim menggunting bulu domba pada tahun itu. Karena itu, Tamar menanggalkan pakaian jandanya dan bertelekung dan berselubung serta duduk di tempat terbuka. Perempuan sundal di Israel harus bertelekung dan berselubung. Ketika Yehuda melihat Tamar dalam perjalanan pulang dari menggunting bulu domba, dia menginginkannya. Kemudian, Yehuda memberikan cap materainya, kalung, serta tongkatnya sebagai tanda, dan kemudian tidur dengannya. Yehuda tidak tahu bahwa ini adalah menantunya. Beberapa bulan kemudian, kehamilan Tamar mulai nampak. Dia dianggap berzina karena dia adalah seorang janda. Di Israel, seorang yang melakukan perzinahan harus dihukum dengan dirajam atau dibakar. Yehuda merencanakan untuk menjatuhkan hukuman rajam. Tetapi saat itu Tamar mengatakan, "Aku hamil dan anak yang di dalam kandunganku adalah keturunan orang yang memiliki tongkat dan cap materai ini." Semuanya itu adalah janji yang diberikan oleh Yehuda kepada perempuan sundal yang tidur dengannya. Karena itu, Yehuda mengakui semuanya, dan Tamar akan melahirkan anak laki-laki yang akan melanjutkan silsilah keturunan di dalam keluarganya. Ini menunjukkan bahwa Allah memberkati orang-orang yang percaya kepada firman perjanjiannya dan hidup di dalamnya. Dengan demikian, siapapun yang menjadi bagian dari silsilah Yesus melakukannya dengan iman mereka kepada firman Allah. Sebagaimana yang tertulis di dalam ayat ini. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Tamar melahirkan 2 orang anak kembar dan melanjutkan silsilah Yesus oleh imannya kepada perjanjian Allah dengan Yehuda. Di sini tidak ada seorang pun di Israel yang mengecam Tamar dan mengatakan, "Engkau melakukan kesalahan." Sebaliknya, mereka bahkan memuji Tamar karena imannya, mengatakan bahwa iman itu adalah iman yang diberkati. Demikian juga, Allah menerima iman dari orang-orang yang percaya kepada firman Allah. Tamar bisa menjadi bagian dari silsilah Yesus karena dia percaya kepada perjanjian Allah. Kalau kita percaya kepada firman Allah, kita juga bisa menjadi anak-anaknya. Kita tidak menjadi orang-orang benar karena perbuatan baik kita. Setiap orang berdosa bisa menjadi orang benar melalui percaya kepada Injil kebenaran Allah dan menjadi satu keluarga dengan Allah. Alkitab mengatakan bahwa bukan karena perilaku kita yang membuat kita menjadi anak-anak Allah, akan tetapi kita menjadi anak-anak Allah karena iman kita kepada firman perjanjian Allah. Kita menjadi anak-anak Allah dan masuk ke dalam dunia Yesus dengan iman kita yang percaya kepada firman Allah. Kita menjadi anak-anak Allah melalui iman kita kepada firman Allah. Kita harus tahu dan percaya bahwa kita menjadi orang-orang benar dan tidak memiliki dosa dengan percaya kepada Yesus. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa iman yang percaya kepada kitab suci sebagaimana adanya adalah iman yang percaya kepada kebenaran Allah. Untuk menjadi orang-orang benar ketika kita menerima Yesus, kita harus percaya kepada Injil, air, dan Roh. Kata pengudusan sering dipakai dalam semua agama di dunia. Namun, Yesus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah setelah dia dikuduskan melalui dirinya sendiri. Mari kita memperhatikan kitab suci. Abraham mengatakan bahwa istrinya adalah saudara perempuannya karena takut keamanan mereka terancam. Ishak melakukan hal yang sama dengan istrinya. Abraham menjual istrinya dan Ishak juga melakukan hal yang sama. Tamar dan Rahab di dalam bagian itu juga menjadi contoh dari beberapa orang yang sebenarnya tidak mungkin dimasukkan ke dalam daftar silsilah Yesus kalau bukan karena iman mereka. Di dalam kekristenan, pengudusan berarti menjadi kudus secara bertahap. Namun, Tamar menjalin hubungan seksual dengan ayah mertuanya
Rahab adalah seorang perempuan sundal dan Ruth adalah seorang bukan Yahudi. Tidak ada satupun dari wanita itu yang sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam silsilah Yesus dalam pandangan manusia. Namun, alasan mengapa mereka disebut sebagai orang-orang benar dan menjadi bagian dari silsilah Yesus adalah karena iman mereka yang mutlak kepada perjanjian Allah. Inilah jenis iman yang membawa kita untuk menjadi anak-anak Allah. Dengan firman kebenaran Allah, kita bisa mengenal Injil air dan roh oleh iman yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dengan kata lain, kenyataan bahwa kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki dosa bahkan 0,0001% sekalipun tidak dikarenakan oleh perbuatan baik kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki dosa dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita yang adalah anak Allah dan kepada firman Allah yang tertulis, Injil air dan roh. Kita menjadi anak-anak Allah dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah, Raja kita, mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki Roh Kudus adalah umat-Nya. Dia memanggil orang-orang seperti kita yang memiliki iman kepada Injil air dan roh sebagai anak-anakku yang dilahirkan kembali. Di dalam Alkitab, anak-anak Allah yang benar adalah berbeda dengan orang-orang biasa yang belum diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Orang-orang yang sudah menerima dan percaya kepada Injil air dan roh berbeda dengan orang-orang yang lainnya yang belum menerima pengampunan dosa-dosa mereka. Kita sudah diampuni dari segala dosa kita karena kita percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, juru selamat di dalam hati kita. Kita tahu bahwa kita sudah menerima pengampunan segala dosa kita karena kita percaya bahwa Tuhan kita sudah dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan dan mencurahkan darahnya dengan mati di atas kayu salib. Karena itu, kita menjadi anak-anak Allah melalui anak Allah dan dengan percaya kepada kebenaran itu. Haleluya! Kita bersyukur kepada Allah kita yang sudah memberikan kepada kita Injil air dan roh ini, yang adalah kebenaran Allah.